Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala limpahkan kepada kita. Yang apabila kita berusaha merinci satu persatu kenikmatan tersebut, demi Allah kita tidak akan sanggup untuk merincinya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha merinci satu persatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk merincinya. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Karena seseorang tidak mungkin bisa beriman kecuali dengan nikmat
dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah." Tidaklah seorang jiwa bisa beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan juga yang Allah taala berikan kepada kita yaitu nikmat kita bisa hadir di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari ilmu agama, di mana mempelajari ilmu agama ini merupakan jalan tercepat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mempelajari ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Salam dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Akhwati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Insyaallah pada hari ini kita akan membacakan hadis ke-22 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubah wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a adkhul jannah. Qala na'am. Rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata,
ara'aita idza shallaitul maktubah, bagaimana pendapatmu jika aku melakukan salat yang fardu, wa sumtu Ramadan, aku berpuasa Ramadan, wa ahlaltul halal, menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'a, dan aku tidak menambah sedikit pun akan hal itu, adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Maka Nabi SAW menjawab, na'am, iya. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Akhwati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la, dan yang lainnya. Hadis ini adalah hadis yang agung. Hadis ini menunjukkan bahwa amal soleh yang kita kerjakan, asalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan ibadah yang kita kerjakan akan memasukkan kita ke dalam surga. Akhwati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang lain, hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Maka Nabi SAW bersabda, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a, engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan menyambung silaturahim. Hadis yang lain juga mengatakan, ketika Nabi SAW berkhutbah saat beliau melaksanakan ibadah haji yang disebut dengan haji wada, Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas, ittaqullaha
rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Wa sallu khamsakum. Salatlah 5 waktu. Wa sumu syahrakum. Dan puasalah di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum. Dan tunaikanlah zakat harta-harta kalian. Wa ati'u da amrikum. Dan taatilah pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum. Niscaya kalian akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Ini di antara hadis-hadis yang menyebutkan bahwa amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan asalkan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, ya, maka amal tersebut akan mengantarkan kita ke surga Allah Ta'ala. Ya. Dan di antara amalan yang akan mengantarkan kita ke surga yang terpenting adalah at-tauhid, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hanya beribadah kepada Allah. Disebutkan dalam hadis, ya, tentang keutamaan tauhid ini, ya. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah." Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, illa dakhala al-jannah, kecuali ia akan masuk surga. Hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, rahimahullah ta'ala. Ini amalan yang utama yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu at-tauhid, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan telah kita jelaskan, ya, sering sekali kita jelaskan mengenai tauhid ini, ya. Kemudian amal yang kedua yang akan mengantarkan kita ke surga yaitu salat fardu, ya, yang 5 waktu. Kalau kita jaga salat ini, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Salat wajib 5 waktu yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu innallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat wajib 5 waktu, dia tidak menyepelekannya, kana lahu innallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka dia telah mengadakan perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain, man shallal bardain dakhala jannah. Ya. Barang siapa yang salat bardain, yaitu salat subuh dan salat asar, maka dia akan masuk surga. Ya. Man shalla al bardain dakhala jannah. Ya. Barang siapa yang salat al bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Ya, ini diantara keutamaan salat fardhu, ya, salat wajib 5 waktu. Ya. Kalau kita menjaganya, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian amalan yang ketiga, yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Sebagaimana tadi dikatakan dalam hadis, wasumtu Ramadan, dan aku puasa di bulan Ramadan. Ya. Ini amalan yang sangat luar biasa. Ya. Insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya. Mungkin sebulan lagi, ya, kita akan memasuki bulan Ramadan. Akhwati fillah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan puasa ini merupakan rukun Islam, ya. Salah satu rukun Islam. Ya. Nabi SAW mengatakan, bunyal Islamu ala khams. Ya. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Ya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah, yang kedua mendirikan salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wa hajjil bait, mengerjakan haji ke Baitullah Al-Haram. Dan yang terakhir wa shaumi Ramadan, ya, puasa di bulan Ramadan. Ya. Ini menunjukkan bahwa puasa itu hukumnya wajib. Ya. Dan para ulama semuanya sepakat bahwa puasa Ramadan adalah suatu kewajiban. Kalau ada orang yang mengingkari kewajiban puasa bulan Ramadan, maka ia kafir, keluar dari Islam. Ya. Akhwati fillah, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang puasa. Ya. Di antara keutamaannya, puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Dalam sebuah hadis
Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Alaika bis-siyam, fa innahu la mithla lahu." Ya. Hendaknya engkau berpuasa, karena puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Ya. Ibadah yang sangat luar biasa. Ya. Ibadah yang sangat mulia dan penuh dengan keutamaan. Kemudian keutamaan yang kedua, Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Ya. Kita ketahui bahwasanya semua amal itu untuk kita, kecuali puasa. Ya. Dalam hadis qudsi dikatakan, kullu amal ibni adama lahu. Kata Allah, setiap amalan anak Adam itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya. Ini menunjukkan keutamaan puasa. Ya. Kalau ibadah-ibadah yang lain dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi puasa tidak, ya, tanpa batas. Ya. Balasannya tanpa batas. Ya. Allah langsung yang membalasnya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Ya. Kemudian keutamaan yang ketiga, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Ya. Jadi kita pada hari kiamat nanti membutuhkan syafaat. Di antara syafaat yang bermanfaat bagi kita yaitu syafaatnya puasa. Ya. Oleh karenanya hendaknya kita menjaga ibadah puasa ini. Nabi mengatakan, asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi. Ya. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba. Ya. Ini keutamaan yang besar. Kemudian juga di antara keutamaan puasa yang keempat, ya, orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang sangat besar. Ya. Disebutkan dalam ayat Al-Quranul Karim, surat Al-Ahzab, ayat 35. Ya. Ini ayatnya panjang, namun di situ ada dikatakan was-shaimina was-shaimat. Ya. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Ya. Di akhir ayat dikatakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Ya. Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Ya. Ini keutamaan puasa. Ya. Kemudian keutamaan puasa yang kelima, puasa adalah perisai dari api neraka. Ya. Puasa adalah perisai dari api neraka. Ya. Nabi SAW mengatakan, as-saumu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Ya. Puasa adalah perisai yang digunakan oleh seorang hamba untuk menjaga dirinya dari api neraka. Ya. Kemudian keutamaan yang berikutnya, yang keenam, puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Nanti di akhirat ada surga khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, namanya Ar-Rayyan. Ya. Di pintu itu, pintu surga, tertulis surga Ar-Rayyan. Ini khusus
bagi orang-orang yang puasa. Ya. Bagi orang-orang yang puasa. Kata Nabi, fil jannati samaniyatu abwab. Ya, di surga itu ada 8 pintu. Ya. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Ya, di antaranya ada pintu ya, namanya ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak bisa dimasuki oleh seseorang kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya, ini khusus pintunya. Ya, pintu ar-rayyan. Ya, bagi orang-orang yang berpuasa. Ya. Nah, akhwati fillah, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara amal ibadah yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan at-tauhid, kemudian salat wajib 5 waktu, kemudian yang ketiga adalah puasa. Ya. Kemudian yang terakhir kita menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Ya. Tidak boleh sebaliknya, tidak boleh kita menghalalkan yang haram. Kalau kita menghalalkan yang haram, kufur. Atau mengharamkan yang halal, sama. Ya. Karena dia merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang benar adalah kita menghalalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah taala dan rasulnya. Dan mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dikatakan di akhir hadis, walam azid ala dzalika syai'a. Kata sahabat itu, aku tidak akan menambah sesuatu pun dari itu semua. Adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Maka Nabi menjawab, na'am, iya. Ya. Hadis sahih. Ya. Akhwati fillah, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah di antara amalan yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Ya, saya bacakan. Ya, mungkin bisa ditulis faedahnya. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ke-22 ini. Yang pertama, penjelasan tentang semangatnya para sahabat dalam bertanya tentang ilmu. Ya. Yang pertama, penjelasan tentang semangatnya para sahabat dalam bertanya tentang ilmu. Ya. Faedah yang kedua, dalam hadis ini terdapat kabar gembira. Dalam hadis ini terdapat kabar gembira, memberikan kemudahan dan anjuran ketika menyebarkan ilmu. Ya. Jadi harus memberikan kemudahan. Faedah yang ketiga, sederhana dalam melaksanakan kewajiban. Dan meninggalkan larangan dapat memasukkan ke surga. Sederhana
dalam melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan dapat memasukkan ke surga. Keutamaan yang keempat, sebab yang mendasar dan prinsip bahwa manusia dimasukkan ke dalam surga adalah mentauhidkan Allah. Ini sebab terbesar, sebab yang mendasar dan prinsip bahwa manusia dimasukkan ke dalam surga adalah mentauhidkan Allah, ya, menjauhi perbuatan syirik, ya. Kemudian faedah yang kelima, seorang muslim wajib melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Seorang muslim wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu. Puasa Ramadan dan lainnya. Faedah yang terakhir, yang keenam, bahwa sholat dan puasa adalah salah satu sebab masuk surga. Bahwa sholat dan puasa adalah salah satu sebab masuk surga. Ya. Nah, akhwati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Masih ada waktu 10 menit lah. Nah. Nah, saya kira cukup. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.